Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita awali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari Kisah Para Rasul pasalnya yang 21 ayat 30 sampai 34. Lalu gemparlah seluruh kota dan orang banyak datang berkerumun. Mereka menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah, dan seketika itu juga semua pintu gerbang bait Allah itu ditutup. Sementara mereka berupaya untuk membunuh dia, sampailah kabar kepada kepala batalion bahwa seluruh Yerusalem gempar. Kepala batalion itu segera bergerak cepat dengan prajurit-prajurit dan perwira-perwira dan mendatangi orang banyak itu. Ketika mereka melihat dia dan prajurit-prajurit itu, berhentilah mereka memukul Paulus. Kepala batalion itu mendekati Paulus, menangkapnya dan menyuruh mengikat dia dengan 2 rantai. Lalu bertanya siapa dia dan apa yang telah diperbuatnya. Namun dari antara orang banyak itu, ada yang meneriakkan kepadanya ini, ada pula yang meneriakkan itu. Karena keributan itu, ia tidak dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Sebab itu ia menyuruh membawa Paulus ke markas. Luapan emosi massal yang tidak terregulasi dengan baik justru hanya akan menghasilkan tindakan-tindakan yang gegabah akibat pola pikir yang tidak sehat. Hal ini dibuktikan melalui ketidakjelasan para orang Yahudi yang melakukan persekusi kepada Paulus di halaman bait Allah. Mereka telah melakukan tindakan kekerasan secara massal kepada sang rasul, melampiaskan kemarahan secara asal tanpa adanya pertimbangan dan pemikiran yang sehat. Semua ini menjadi sangat jelas ketika seorang kepala batalion berusaha mencari kejelasan atas peristiwa yang sedang terjadi itu. Namun tidak ada seorang pun yang mampu memberikan keterangan secara objektif dan pasti mengenai alasan serta kondisi yang sesungguhnya. Itulah mengapa si kepala batalion mengambil inisiatif untuk membawa Paulus keluar dari kerumunan dan persekusi tersebut menuju tempat yang terisolir dan sepi demi menemukan titik terang. Sahabat Alkitab, pengalaman yang Paulus rasakan ini tentu sangat disayangkan, apalagi ketika pada kemudian waktu diketahui bahwa pengalaman persekusi itu dilakukan oleh orang-orang yang bahkan tidak mampu memberikan penjelasan dari tindakannya tersebut. Inilah contoh dari bahaya bertindak dengan tidak menggunakan akal sehat, kurangnya kemampuan untuk menahan diri agar tidak sekedar ikut tindakan massa, serta kesadaran iman yang sehat untuk mengendalikan perasaan atau emosi. Ada kalanya kita perlu untuk mengambil waktu sejenak menuju tempat yang jauh lebih tenang dan berusaha untuk memikirkan segala sesuatunya secara lebih jelas dan lengkap. Biasanya hal semacam ini sangatlah sulit untuk dilakukan ketika kita berada di tengah situasi hidup yang sangat tidak menyenangkan. Misalnya saja kehadiran kenyataan hidup yang berbeda dari ekspektasi yang membuat kita kecewa, patah semangat, hingga ingin menyerah. Namun marilah kita jadikan permenungan firman ini sebagai ajakan untuk mempersiapkan diri secara lebih matang dan sehat untuk menghadapi beragam tantangan, kekecewaan, ketakutan, dan kebingungan yang bisa saja membuat kita bertindak gegabah maupun tak tahu arah. Marilah kita berdoa. Tuhan, pimpinlah hati dan pikiran kami. Kuasailah kami dengan roh-Mu. Berikanlah kami hikmat, kemampuan untuk menyikapi, merespons berbagai kejadian, peristiwa, kenyataan hidup yang terjadi di sekitar kami. Bahkan ketika kenyataan-kenyataan itu justru sangat berbeda dengan apa yang kami harapkan, yang membuat kami kecewa, yang membuat kami patah semangat, yang bahkan membuat kami ingin menyerah. Tolong kami Tuhan untuk tidak bertindak gegabah. Mampukan kami untuk terus berusaha untuk memahami segala situasi ini dengan perspektif iman yang sehat, dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang kami lakukan itu tidak lari, tidak menjauh dari firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.